Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Arjun Putra dengan NIM F03122101 dari program studi Sastra Asia Barat atau Sastra Arab dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 07. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi pendidikan agama Islam dari awal sampai terakhir. Yang pertama itu mengenai tentang konsep ketuhanan sampai Islam dan disiplin ilmu. Pertama itu langsung saja mengenai tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam Islam itu, ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, eksistensi ketuhanan, kemudian tauhid dan konsep dasar ketuhanan atau konsepsi ketuhanan atau monoteisme ketuhanan. Eksistensi ketuhanan merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh manusia secara inheren atau melekat bahwa manusia merupakan salah satu dari eksistensi ketuhanan itu sendiri. Artinya apa? Manusia itu bagian dari ketuhanan. Kemudian konsep ketuhanan dalam eksistensi ketuhanan itu terbukti secara jelas dan tegas dalam beberapa filosof baik muslim maupun non-muslim. Kemudian selanjutnya mengenai eksistensi ketuhanan itu tidak lepas dari kelompok manusia yang menolak eksistensi ketuhanan itu tidak berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, tetapi ia berdasarkan dengan dugaan. Sehingga kelompok manusia ini betul-betul menolak eksistensi ketuhanan itu sendiri karena dia tidak berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, tetapi dia berdasarkan dengan dugaan, imajinasi dan sebagainya. Kemudian ditegaskan juga dalam Quran surah Al-Luqman ayat 10-11 dan Quran surah Fatir ayat 40-41 mengenai kelompok manusia yang menolak eksistensi ketuhanan ini. Kemudian menurut Ibn Rus ada dua dalil mengenai eksistensi ketuhanan. Pertama, dalil inayah. Apa itu dalil inayah? Dalil inayah merupakan dalil yang mengarahkan manusia untuk mengamati penciptaan Tuhan, penciptaan alam, bahwa ciptaan alam ini merupakan bagian dari ciptaan Tuhan, sehingga memiliki tujuan dan manfaat bagi manusia. Mengenai dalil ikhtira, bahwasanya dalil ikhtira ini merupakan dalil yang mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang memiliki keselarasan atau keharmonisan, khususnya alam hayat. Mengenai masalah tauhid dan konsep ketuhanan dalam Islam. Mengenai tauhid berarti suatu bentuk keyakinan tunggal atau esa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal yang Maha Esa. Artinya tidak ada yang menyerupai Tuhan itu sendiri, baik dari zat, sifat dan bentuk. Kemudian tauhid juga merupakan pondasi ajaran Islam, yang dimana
tauhid ini merupakan juga agama samawi atau agama agama langit yang dimana dibawa oleh para nabi dan rasul untuk para umatnya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 dikatakan bahwa dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Maka artinya apa? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dalam tauhid ini ada dua macam. Ada namanya tauhid teoritis, ada juga namanya teori praktis. Tauhid teoritis ini memiliki lagi bagian. Ada namanya tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan. Tauhid zat ini artinya betul-betul merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid sifat sendiri itu merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid perbuatan merupakan tauhid yang dimana seluruh alam semesta dan isinya ini bentuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas Sang Pencipta. Kemudian terakhir mengenai tauhid praktis yang dimana adalah pelengkap dari tauhid teoritis. Artinya apa? Tauhid praktis ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Materi kedua itu mengenai tentang konsep manusia. Berbicara mengenai konsep manusia, ada beberapa hal. Pertama, manusia menurut Al-Quran ada dua, makhluk religi dan makhluk sosial. Apa itu makhluk religi? Makhluk religi ini merupakan makhluk yang meyakini atau percaya tentang ketuhanan. Mengenai materi kita tentang konsep manusia dalam Islam, bahwa manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Kemudian makhluk sosial merupakan makhluk yang memiliki hubungan dengan makhluk lainnya. Kedua, yaitu arti pokok manusia. Arti pokok manusia ada tiga. Pertama, al-insan. Kemudian kedua, bashar. Kemudian ketiga, Bani Adam. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi dan peran manusia dalam konsepsi manusia dalam Islam. Fungsi manusia terbagi dua, yakni unsur dan kecenderungan manusia. Dalam unsur manusia itu memiliki tiga hal. Pertama, emosi. Kemudian kedua, akal dan jasmani. Sedangkan kecenderungan manusia itu ada tiga. Pertama, kecenderungan terhadap kebenaran, kebaikan, kehormatan, keindahan, kehormatan, dan kesucian. Adapun peran manusia dalam konsepsi manusia dalam Islam ada dua yang dipertanggungjawabkan oleh manusia. Manusia sebagai khalifah dan manusia sebagai abdun. Manusia sebagai khalifah berarti memiliki atau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan
di dunia dan di akhirat. Sedangkan abdun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ketiga itu mengenai hakikat manusia. Hakikat manusia ada 4. Pertama, sebagai abdun, hamba Allah. Kemudian anas, diambil dari kata bahasa Arab, berarti anas berarti manusia. Kemudian ketiga sebagai khalifah, artinya pemimpin. Pemimpin dalam dunia dan akhirat. Kemudian keempat yaitu Bani Adam, artinya keturunan Adam. Kemudian keempat mengenai kedudukan manusia. Ada 2. Pertama sebagai khalifah, pemimpin. Kemudian kedua itu kedudukan manusia itu sebagai manusia yang atau makhluk yang lebih tinggi derajatnya dengan makhluk lainnya. Contohnya manusia dan alam. Manusia lebih tinggi derajatnya daripada alam semesta. Karena alam semesta sendiri ada pada naungan dari manusia itu sendiri. Artinya apa? Manusia tidak boleh tunduk kepada alam itu sendiri. Kemudian terakhir mengenai konsepsi manusia dalam Islam, tentang status atau kedudukan manusia dalam makhluk biologis, psikologis dan sosial itu memiliki status, memiliki predikat yang tinggi, yang dimana manusia ini sebagai khalifah dan abdun. Sebagai khalifah, kita tadi mengetahui bahwa khalifah, manusia ini sebagai khalifah menjadi pemimpin. Kemudian kedua sebagai abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yakni materi ketiga tentang agama Islam. Apa itu agama Islam? Islam berasal dari dua kata. Berasal dari kata bahasa Arab dan secara istilah. Islam berasal dari bahasa, berarti aslama yuslimu islaman, berarti tunduk, patuh dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam berarti agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya sebagai tujuan hidup atau sebagai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, agama Islam memiliki 3 aspek ajaran berdasarkan Al-Quran. Pertama, memerintahkan atau mengerjakan kebaikan. Kedua, menjauhi segala larangannya. Ketiga, menghindari akhlak yang tercela yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Terakhir, mengenai rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian kelima, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Materi selanjutnya, materi keempat mengenai konsep hukum dan HAM dalam Islam. Apa itu konsep hukum? Hukum merupakan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yang kini telah terhimpun dalam kitab suci Al-Quran dan melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kini terhimpun
dalam kitab-kitab hadis. Adapun syariat merupakan salah satu konsepsi hukum dalam Islam. Syariat merupakan landasan fikih. Fikih merupakan ilmu pemahaman seseorang yang telah memenuhi syarat tentang syariat. Hukum Islam juga ada dua. Pertama, syariat dan fikih. Syariat dan fikih ini salah satu bentuk ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan tata cara atau hubungan kita kepada Allah, sedangkan muamalah merupakan tata cara mengenai jual beli. Kemudian bagian-bagian hukum. Bagian-bagian hukum menurut Haji Muhammad Rashidi ada dua. Hukum perdata dalam Islam dan hukum publik dalam Islam. Hukum perdata dalam Islam ada tiga. Pertama, munaqad tentang hubungan perkawinan dan perceraian, sedangkan kedua itu wirasah tentang pewaris, yang ketiga itu tentang muamalah tentang jual beli. Adapun hukum publik dalam Islam itu, dalam konsepsi hukum itu ada 4. Pertama, jinayat. Jinayat itu mengenai tentang hukum pidana, hukum perbuatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kedua itu tentang al-ahkam al-sultaniyah, tentang ketatanegaraan dan pemerintahan. Kemudian siar, yang ketiga itu siar mengenai peran dan damai, hubungan tentang negara lainnya. Keempat itu mengenai mukastamah, mengenai peradilan dan kehakiman. Adapun tujuan hukum dalam Islam itu ada 5. Pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. Adapun sumber hukum dalam Islam itu ada 3. Menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah dan Ijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam itu sebagai akidah, norma dan nilai, sejarah, dan isyarat tentang ilmu pengetahuan. Adapun As-Sunnah yang dimana ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam itu sebagai penguat dari Al-Quran. Kemudian kedua, sebagai penjelas dari Al-Quran, dan As-Sunnah juga ini merupakan pembuatan hukum. Ketiga, mengenai ijtihad. Ijtihad itu nilai norma yang bersifat dinamis. Menurut Yusuf Qaradawi bahwasanya ijtihad ada 2 itu. Menurut ijma para ulama atau konsensus itu ada 2 hal. Pertama, mengenai ijtihad itu tidak boleh dicampur adukan dengan ibadah mahdoh seperti salat. Itu ijtihad itu tidak boleh dicampurkan ijma'nya para ulama tentang ibadah mahdhah itu seperti salat. Kemudian kedua, ijtihad atau ijma'nya para ulama itu mengenai tentang ilmu kedokteran, ilmu keuangan dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan lainnya itu dapat dimasukkan ke dalam ijtihad atau ijma' para ulama dalam konsep hukum pandangan menurut Islam. Kemudian selanjutnya mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan
suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia. Adapun HAM dalam pandangan Islam bahwasanya HAM ini bersifat teosentris, yang dimana segala sesuatu yang berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat penting dalam kehidupan hak asasi manusia. Sebaliknya, menurut pandangan Barat, bahwa hak asasi manusia itu bersifat antropocentris. Antropocentris. Artinya apa? Segala sesuatu yang berpusat kepada manusia. Adapun makna teosentris ini dalam hak asasi manusia itu meyakini ajaran pokok Islam yang telah dirumuskan ke dalam 2 kalimat syahadat. Setelah itu barulah manusia melakukan hal-hal yang positif atau melakukan perbuatan kebaikan. Kemudian manusia diwajibkan, diperintahkan dalam hak asasi manusia atau hubungan tentang kehidupan kemanusiaan maupun Tuhan. Itu ada 2. Pertama, hukukullah, artinya hak-hak Allah. Kemudian yang kedua itu mengenai hukukul ibad, artinya hak-hak manusia. Materi kelima mengenai akhlak, etika, dan moral. Timbul pertanyaan, apa perbedaan akhlak, etika, dan moral? Akhlak merupakan suatu sifat yang tetap pada jiwa dan daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pertimbangan pikiran. Sedangkan etika itu berasal dari kata bahasa Yunani, artinya ethos, berarti kebiasaan, perasaan batin atau kecenderungan hati. Artinya standar baik buruk oleh akal manusia. Terus moral berasal dari kata bahasa Latin mos atau mores, berarti kebiasaan. Standar baik buruknya oleh adat istiadat. Kemudian akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan etika dan moral itu bersifat adat istiadat dan filsafat. Kemudian akhlak ini bersifat absolut, sedangkan etika dan moral itu bersifat relatif. Adapun pembagian akhlak, pertama, akhlak kepada Allah, akhlak terhadap manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap orang tua. Inilah mengenai materi kelima tentang perbedaan akhlak, etika, dan moral. Materi keenam mengenai ipteks dalam Islam. Sebelum merujuk kepada ipteks dalam Islam, perlu ketahui ketiga definisi dari ipteks itu sendiri. Jadi, ilmu pengetahuan, ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan merupakan himpunan pengetahuan yang dikumpulkan secara mengkaji melalui proses pengajian yang dapat diterima oleh akal. Kemudian mengenai teknologi. Teknologi merupakan ilmu tentang cara menerapkan ilmu pengetahuan dengan cara kemaslahatan dan kenyamanan manusia.
Sedangkan seni merupakan ekspresi jiwa yang dimana seseorang dapat uh, uh, dapat melakukan sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga lahirlah namanya budaya dari manusia itu sendiri. Jadi iptek dalam pandangan Islam antara agama, ilmu ilmu pengetahuan teknologi dan seni itu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan yang dinamis sehingga muncullah sistem namanya dinul Islam. Materi selanjutnya, materi ketujuh mengenai Islam dan pluralitas. Pluralitas itu merupakan kemajmukan atau keanekaragaman. Jadi pluralisme itu adalah paham mengenai tentang kemajmukan. Jadi Islam dalam pluralitas itu adalah merupakan suatu gagasan atau pandangan yang diakui banyak hal yang berbeda-beda dan sifatnya banyak. Terus pluralitas ini suatu komunitas masyarakat khususnya di negara kita memiliki banyak keanekaragaman suku, ras dan agama dan segala macamnya. Terus yang menjadi pertanyaan dalam Islam, pandangan Islam pluralitas itu tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62 bahwa semua agama memiliki kesempatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi caranya bagaimana? Yaitu beriman dan beramal soleh. Materi ke-8 mengenai konsep Islam dalam komunitas sosial masyarakat. Berbicara mengenai komunitas sosial masyarakat, dalam Islam itu ada beberapa hal. Pertama, kaum, kabilah, ummah dan nas. Kaum ini adalah kelompok manusia yang memiliki komunitas sendiri yang dimana memiliki tujuan arah tertentu dalam kaum itu sendiri. Misal kaum Nasrani, kaum Yahudi dan kaum Islam itu memiliki tujuan dan arah masing-masing. Sedangkan kabilah itu adalah kelompok manusia yang secara turun-temurun, artinya secara garis keturunan. Sedangkan ummah berarti kelompok manusia yang memiliki suatu ajaran tertentu. Misal dalam Islam itu adalah umat Islam, artinya memiliki pandangan ajaran Islam sendiri. Terus Anas itu komunitas atau kelompok manusia yang secara umum. Kemudian dalam materi ke-8 ini dia juga memiliki beberapa karakteristik tentang komunitas sosial masyarakat. Pertama itu mengenai mengenai amar ma'ruf nahi munkar, persaudaraan serta dan musyawarah serta beriman. Dalam pandangan Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi ke-9 itu mengenai kebudayaan Islam. Berbicara mengenai kebudayaan berarti kebiasaan dalam Islam. Jadi kebudayaan itu misal seperti kita ketahui dalam Islam itu seperti kebiasaannya orang-orang Islam itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu merupakan salah satu kebudayaan dalam Islam. Jadi berbicara mengenai kebudayaan Islam itu berarti hal-hal yang sudah inherent atau yang sudah melekat atau yang sudah terbiasa mengenai tentang
kehidupan dalam Islam. Kemudian adapun nilai-nilai kebudayaan Islam itu seperti berorientasi berorientasi pengabdian dan kebenaran ilahi, terus berinovatif, bekerja keras, jujur, adil dan sebagainya. Ini merupakan salah satu nilai kebudayaan Islam. Kalau kita berbicara mengenai sejarah perkembangan kebudayaan Islam itu cukup luas, karena dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi kebudayaan Islam sampai sekarang. Seperti dari segi pakaiannya orang-orang Islam dan tata cara berpakaiannya itu hal yang sudah menjadi kebudayaan dalam Islam. Materi ke-10 mengenai sistem politik Islam dan demokrasi. Berbicara mengenai politik Islam secara istilah itu pengurusan kemaslahatan umat sesuai syara. Prinsip-prinsip politik Islam ada 5. Pertama, amanah, musyawarah, bersamaan, keadilan dan kemajemukan. Dan juga berbicara mengenai politik Islam itu dilihat dari Al-Quran. Akan tetapi pernah terjadi namanya kontroversi politik, bahwa politik Islam dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada, sehingga pasca kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga abad modern itu tidak terbukti bahwasanya politik Islam itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menata kehidupan sosial, agama dan politik, sehingga dikatakan dasar hukum pertama kali dalam Islam itu ada di Madinah, sehingga tertera the Constitution of Medina. Ini salah satu piagam Madinah bahwasanya politik Islam pertama kali itu di Madinah. Materi terakhir mengenai Islam dan kajian disiplin ilmu. Dalam materi ke-11 ini ada beberapa hal mengenai Islam dan kajian disiplin ilmu itu. Yang pertama itu mengenai sejarah munculnya disiplin ilmu, dikarenakan adanya ilmu pengetahuan. Kemudian ada hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan itu betul-betul hubungan Islam dan disiplin kajian ilmu itu, ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan atau dia mempunyai hubungan relevan. Artinya hubungan yang tidak boleh, hubungan yang memiliki erat kaitannya. Terus dalam materi ke-11 juga dijelaskan tentang kontribusi Islam terhadap dunia barat. Ada berapa hal. Pertama, kontribusi Islam dan kontribusi intelektual Islam. Kemudian selanjutnya itu mengenai disiplin ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa hal, contohnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Islam dan kajian disiplin ilmu itu memiliki hubungan yang erat kaitannya antara disiplin dan kajian antara Islam dan disiplin kajian ilmu, yang dimana salah satu penyebab terjadinya kemajuan karena adanya disiplin ilmu, sehingga Islam itu masa keemasannya itu pada saat
dinasti Abbasiyah. Mungkin sekian dari saya, pemaparan atau penjelasan dari awal sampai terakhir. Bila ada kekurangan dan kesalahan itu milik pribadi diri sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.